Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pencerahan, hikmat, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 33. Ulangan pasal 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan, tema kita, ketaatan mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 5 adalah pengulangan seluruh perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa menegaskan kembali hukum Tuhan kepada generasi baru sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Pesan utama pasal ini adalah bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa kehidupan, membawa berkat, dan keberlanjutan bagi umatnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketaatan kepada firman Tuhan menjadi kunci kehidupan yang diberkati. Pertama, ketaatan adalah panggilan Allah, ayat 1-5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Ayat 1. Tuhan tidak hanya memerintahkan umat Israel untuk mendengar, tetapi juga melakukan hukumnya. Ketaatan bukan hanya kewajiban, tetapi bukti kasih kepada Tuhan. Kita bisa bandingkan juga dengan Yohanes 14 ayat 15. Apakah kita hanya menjadi pendengar firman atau sudah menjadi pelaku firman? Seorang anak yang mendengar nasihat orang tuanya, tetapi tidak melakukannya, bisa mendatangkan konsekuensi buruk, bisa mendatangkan disiplin. Demikian juga dengan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, ayat 6-21. Bahwa ke-10 hukum itu berisi pertama, hubungan dengan Allah, ayat 1-4, yaitu menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah yang lain, ayat 7. Tidak membuat patung atau berhala-berhala, ayat 8-10. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ayat 11. Dan menguduskan hari Sabat, hari perhentian, ayat 12-15. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang eksklusif hanya dengan pribadinya. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Perintah ke-5-10, yakni menghormati orang tua, ayat 16. Tidak membunuh, ayat 17. Tidak berzinah, ayat 18. Tidak mencuri, ayat 19. Tidak bersaksi dusta, ayat 20. Dan tidak mengingini milik orang lain, ayat 21. Kasih kepada Tuhan harus tercermin dalam kasih kepada sesama, sebagaimana Matius 22 ayat 37-39. Apakah kita masih memiliki berhala dalam hidup ini? Seperti harta, jabatan, dan kesenangan duniawi. Apakah kita sudah memperlakukan sesama dengan kasih dan kejujuran? Tentu ini adalah hal yang bukan saja menjadi perenungan, tetapi sesuatu yang memang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang ketiga, berkat bagi yang hidup dalam ketaatan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ayat 33. Tuhan menjanjikan kehidupan yang baik bagi mereka yang setia kepada perintahnya. Intinya, ketaatan menghasilkan berkat, perlindungan, dan umur panjang. Ketaatan bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tetapi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Berkat sejati bukan hanya materi, tetapi damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti seorang petani yang setia menanam dan merawat tanamannya,
akan menuai hasil yang melimpah pula. Demikian juga kehidupan orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, bahwa ketaatan adalah panggilan Tuhan bagi umatnya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya, hukum Taurat, hukum moral ada di dalamnya. 10 perintah Allah merupakan pedoman untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama. Ketika kita melakukannya dengan ketaatan, maka hal itu pasti mendatangkan kehidupan yang baik dan penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu mengingatkan, bahkan juga meneguhkan serta memimpin kami, agar kami tetap hidup dalam relasi yang intim, baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Kami sadar kami terbatas, mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.